Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Priyani dari kelas 12 Founder Manajemen ingin mempresentasikan tugas akhir dasar manajemen keuangan, yaitu menganalisis perusahaan CTRA dan LPKR. Yang pertama, PT Citra Development Tbk atau CTRA. Ciputra mendirikan perusahaan dengan nama PT Citra Habitat Indonesia dan pada tahun 1990 mengubah nama perusahaan menjadi PT Ciputra Development yang kemudian dikenal sebagai salah satu perusahaan properti ternama dan paling beragam di Indonesia. Kapitalisasi perusahaan CTRA senilai 21,34 triliun. Selanjutnya PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR. PT Lipo Karawaci Tbk didirikan pada Oktober 1990 sebagai anak perusahaan grup Lipo pada bulan Januari 1993. Dikenal sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor properti, Lipo Karawaci meresmikan pembangunan kota mandiri pertamanya, yaitu Lipo Village di Karawaci, Tangerang. Kapitalisasi pasar dari 15 emiten yang dimiliki Lipo Group mengalami pertumbuhan 62,8% dari 77,87 triliun. Klaster terbaru LPKR Cendana Coffee berlokasi sangat strategis dan satu-satunya eksklusif include Lipo Village Central. Berikutnya rasio perusahaan CTRA dan LPKR. Perusahaan CTRA dari tahun 2016 sampai 2020, bagian likuiditas yaitu rasio lancar dan rasio cepat mengalami penurunan, bagian leverage yaitu rasio utang terhadap likuiditas mengalami penurunan, dan rasio utang terhadap aset mengalami penaikan. Bagian cakupan yaitu rasio cakupan bunga mengalami penurunan, bagian aktivitas yaitu perputaran persediaan hari mengalami penaikan, dan perputaran total aset mengalami penurunan. Bagian profitabilitas yaitu marginal neto dan imbal hasil ekuitas sama-sama mengalami penaikan. Perusahaan LPKR dari tahun 2016 sampai 2020, bagian likuiditas yaitu rasio lancar mengalami penurunan dan rasio cepat mengalami penurunan juga. Bagian leverage yaitu rasio utang terhadap likuiditas mengalami penaikan dan rasio utang terhadap aset mengalami penaikan juga. Bagian cakupan yaitu rasio cakupan bunga mengalami penurunan, bagian aktivitas yaitu perputaran persediaan hari mengalami penurunan dan perputaran total aset mengalami penurunan juga. Bagian profitabilitas yaitu marginal neto mengalami penaikan dan imbal hasil aktivitas mengalami penurunan. Berikutnya rasio likuiditas tren rasio lancar. Rasio lancar perusahaan CTRA dan LPKR mengalami downtrend atau penurunan dan rasio perusahaan CTRA berada di bawah rata-rata rasio sektor, sedangkan LPKR berada di atas rata-rata rasio sektor. Rasio likuiditas tren rasio cepat. Rasio cepat CTRA dan LPKR mengalami downtrend atau penurunan. Rasio perusahaan CTRA dan LPKR keduanya berada di bawah rata-rata rasio sektor. Rasio leverage, tren rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang terhadap ekuitas perusahaan CTRA mengalami downtrend, perusahaan LPKR mengalami uptrend, dan rasio perusahaan CTRA dan LPKR keduanya berada di atas rata-rata rasio sektor. Rasio leverage, tren rasio utang terhadap aset. Rasio utang terhadap aset perusahaan CTRA dan LPKR mengalami uptrend atau penaikan dan rasio perusahaan CTRA dan LPKR berada di bawah rata-rata rasio sektor. Rasio cakupan, tren rasio cakupan bunga. Rasio cakupan bunga perusahaan CTRA dan LPKR mengalami downtrend atau penurunan dan rasio perusahaan CTRA berada di atas rata-rata rasio sektor, sedangkan LPKR berada di bawah rata-rata rasio sektor. Rasio aktivitas tren perputaran persediaan hari. Rasio perputaran persediaan hari perusahaan CTRA mengalami downtrend dan LPKR mengalami uptrend. Rasio perusahaan CTRA dan LPKR keduanya berada di bawah rata-rata rasio sektor. Rasio aktivitas tren perputaran total aset. Rasio perputaran total aset perusahaan CTRA dan LPKR mengalami downtrend atau penurunan, dan rasio perusahaan CTRA dan LPKR berada di atas rata-rata rasio sektor. Rasio profitabilitas tren margin laba neto. Rasio margin laba neto perusahaan CTRA dan LPKR mengalami uptrend atau penaikan, dan rasio perusahaan CTRA dan LPKR keduanya berada di atas rasio sektor. Rasio profitabilitas tren imbal hasil ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas perusahaan CTRA mengalami uptrend dan LPKR mengalami downtrend. Rasio perusahaan CTRA berada di atas rata-rata rasio sektor dan LPKR berada di bawah rata-rata rasio sektor. Berikutnya return saham dan IHSG. Pada tahun 2020, kinerja harga saham PT Ciputra Development dan PT Lipo Karawaci Tbk berada di bawah IHSG atau underperformance. Dan jika investor memiliki saham CTRA dan LPKR disarankan untuk dijual karena kinerjanya sudah berada di bawah IHSG. Berikutnya, valuasi DDM, valuasi saham CTRA, harga pasar dari saham CTRA lebih besar dari harga wajar, yang dimana saham CTRA mengalami overvalued dan investor disarankan untuk menjual saham tersebut. Valuasi saham LPKR, harga pasar dari saham LPKR, harga pasar lebih besar dari harga wajar, yang dimana saham ini mengalami overvalued dan investor disarankan untuk menjual saham LPKR. Berikutnya, yang terakhir, kesimpulan dan saran saham perusahaan PT Ciputra Development Tbk dan Lipo Karawaci Tbk layak diinvestasikan berdasarkan kondisi keuangan dan performa CTRA dan LPKR mayoritas sudah di atas rata-rata. Saran yang bisa diberikan untuk investor berdasarkan analisis yang telah dilakukan, yaitu investor yang memiliki saham CTRA dan LPKR bisa melakukan sell dikarenakan harga perusahaan tersebut sudah overvalued. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.